앞에서 또 연습해 두 눈을 크게 떠 이런 표정을 난 좋아해 어떻게 하면 더 연약해 정초해 보일까 안 꾸민 듯 꾸며보곤 해 여자의 마음을 너무 몰라 널 Let me just say it 차가운 내 모습까지 감싸 안아줘 난 네 머리 꼭대기에서 춤춰 you dumb dumb Informan pertama kami bernama Ibu Ati. Ibu Ati berusia 54 tahun. Dia merupakan pekerja yang bekerja di rumahnya sebagai pedagang atau penjual makanan, yaitu gorengan, mie sop, dan juga berbagai macam yang lainnya. Ibu Ati mempunyai 4 orang anak, 3 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. 3 anak perempuan Ibu Ati sudah bersekolah, yaitu tamat SMA atau SMK, dan juga anak laki-lakinya tamat SMA atau SMK. Ibu Ati tidak memperkuliahkan anaknya dikarenakan anak-anaknya tidak mau untuk bersekolah tinggi-tinggi, karena anak-anaknya sudah bekerja dan menikmati pekerjaannya dan sudah menghasilkan duit. Informan kedua kami bernama Ibu Mes. Ibu Mes berumur 55 tahun. Ibu Mes merupakan tamatan kuliah dari farmasi. Dia tidak bekerja pada saat ini dikarenakan Ibu Mes tidak sanggup lagi bekerja. Karena itu dia bekerja sebagai ibu rumah tangga saja dan menunggu uang dari anak-anaknya. Ibu Mes mempunyai 3 orang anak, 2 anak perempuan dan 1 juga anak laki-laki. 3 anaknya sudah tamat sekolah, yaitu tamat SMK atau SMA. Ibu Mes tidak memperkuliahkan anaknya tinggi-tinggi, dikarenakan anak-anaknya juga sudah bekerja dan sudah menghasilkan duit, sehingga anak-anaknya tidak mau untuk berkuliah dikarenakan mereka sudah menikmati uang hasil pekerjaan mereka sendiri. Menurut Ibu Mes, pendidikan pada saat ini penting untuk semua gender, maupun itu perempuan ataupun laki-laki. Ibu Mes tidak memperkuliahkan anaknya dikarenakan anaknya yang tidak mau untuk kuliah. Karena itu Ibu Mes tidak mau memaksa anak-anaknya untuk sekolah lagi. Anak perempuan Ibu Mes, yaitu 1 orang perempuan yang tamat SMA, sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bekerja sebagai pedagang. Ibu Mes memperbolehkan anaknya menikah dikarenakan anaknya sudah bekerja dan menghasilkan duit, sehingga Ibu Mes memperbolehkan anaknya untuk menikah dengan seorang laki-laki yang sudah bekerja juga sebagai pedagang. Ibu Mes memberikan nasihat-nasihat kepada anaknya yang sudah menikah, dikarenakan menikah di usia muda tidaklah mudah untuk kaum perempuan, di mana banyak kekerasan dalam rumah tangga terjadi. Tidak hanya kekerasan rumah tangga saja, tetapi keadaan ekonomi yang sulit juga dapat dirasakan oleh anak-anak yang menikah di usia dini, sehingga Ibu Mes khawatir menikahkan anaknya tersebut. Tetapi karena anaknya tersebut sudah dapat menghasilkan duit dan bekerja, Ibu Mes merasa kekhawatirannya sedikit berkurang. Menurut Ibu Mes, tidak apa-apa jika anak perempuan menikah di usia dini, dikarenakan pada saat ini mereka juga sudah bekerja dan sudah bisa menghasilkan duit. Tetapi mereka juga harus bertanggung jawab dalam rumah tangga mereka, mengurusi anak-anak mereka dan juga mengurusi suami mereka, sehingga tanggung jawablah yang penting dalam keluarga tersebut.
Ibu Mes mengatakan bahwa di dalam keluarga harusnya perempuan itu bekerja di rumah saja, tidak boleh di luar rumah. Hal tersebut dikarenakan perempuan harus memasak dan juga mengurusi rumah tangga mereka, seperti membereskan rumah, mengurus anak, dan juga mengurus suami. Jadi perempuan harus bisa bekerja sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab. Dan juga perempuan jika bekerja di luar rumah, tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga akan terbengkalai menurut Ibu Mes. Hal inilah harus diubah dari pemikiran Ibu Mes, bahwa perempuan itu juga bisa bekerja di luar rumah. Tetapi perempuan juga harus bisa bertanggung jawab dan membagi waktunya supaya tidak terbengkalai pekerjaan di rumah. Perempuan karir harus bisa menyesuaikan mana yang bisa dilakukannya dan mana yang tidak bisa dilakukannya, sehingga perempuan juga harus bisa membagi waktunya dengan baik. Tanggung jawab seorang perempuan sebagai ibu rumah tangga tidak boleh dilepaskan dari kehidupannya, karena tanggung jawab seorang perempuan sangat besar untuk mengurusi rumah tangga mereka, terutama anak dan suami. Di samping itu, perempuan juga bisa bekerja di luar rumah. Perempuan yang bekerja di luar rumah nantinya tidak akan bergantung kepada suaminya dalam hal keuangan. Jika keadaan ekonomi mereka sulit, maka perempuan tersebut dapat membantu ekonomi mereka, sehingga laki-laki tersebut sebagai suaminya tidak merasa keberatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan perempuan etnik Jawa di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Pagar Merbau masih terbilang kurang, karena perempuan-perempuannya masih tamatan SMK atau SMK, SD, dan SMP. Karena itu perlunya sosialisasi kepada masyarakat bahwa pendidikan itu sangat penting untuk anak-anak pada zaman sekarang, karena pada saat ini pendidikanlah yang dibutuhkan untuk anak-anak zaman sekarang untuk menambah ilmu pengetahuan mereka. Tidak hanya itu, pendidikan juga dapat menambah wawasan mereka. Bu Ames merupakan salah satu masyarakat di Desa Tanjung Mulia yang memiliki anak perempuan. Seharusnya Bu Ames dapat memberikan pemikiran kepada anak-anak perempuan mereka, terutama karena pendidikan itu sangatlah penting untuk didapatkan. Karena jika perempuan tidak memiliki pendidikan yang tinggi, maka akan diremehkan oleh masyarakat sekitar. Perempuan-perempuan di etnik Jawa di Desa Tanjung Mulia masih banyak yang masih tamatan SD, SMP, SMA, dan masih sedikit yang mengenyam pendidikan sampai ke perguruan tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan perempuan etnik Jawa di Desa Tanjung Mulia sangatlah rendah. Untuk itu, sosialisasi sangat diperlukan untuk masyarakat di Desa Tanjung Mulia mengenai betapa pentingnya pendidikan untuk kaum perempuan maupun laki-laki. 네 말처럼 보기 좋게 끝났잖니. 친구치곤 예쁜 여사친은 개뿔. 걔한테 지금 너를 뺏긴 거니. 너 말